Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan sudah ngopi ya. Semalam saya kurang tidur, jadi ada pertanyaan tentang kompresi tinggi dengan oktan rendah. Jadi apakah bisa kompresi 12:1 tapi pakai oktan 90 ya. RON-nya 90 ini Pertalite ya. Kompresinya tinggi ya, 12:1. Jadi volume ruang bakar ditambah volume mesin ya. Dari piston TMA sampai TMB. Nah, menghasilkan angka 12 dibandingkan dengan ruang bakarnya. Nah, apakah ini tidak menyebabkan detonasi atau knocking ya, ngelitik ya. Nah, yang dibahas adalah penggeseran ignition timing ya. Jadi timingnya dimundurkan supaya tidak terjadi ngelitik ya. Tapi balik lagi, sebelum saya bahas dengan sensor yang digunakan ya. Untungnya motor ini adalah matic ya, artinya rasio transmisinya selalu disesuaikan dengan kecepatan. Nah, beda kalau transmisinya manual. Kadang kecepatannya rendah, giginya tinggi. Nah, itu juga bisa ngelitik ya, walaupun bahan bakarnya oktan tinggi, kompresinya rendah. Nah, kembali lagi, yang dibahas di sana itu adalah bahwa memundurkan timing ini dengan membaca oksigen sensor ya, oksigen sensor. Nah, saya mau mengemukakan pendapat saya pribadi ya, dari hasil saya belajar, dari hasil buku yang saya baca ya. Oksigen sensor yang dipasang di sepeda motor buatan pabrik itu adalah narrowband ya, narrowband yang artinya reaksinya tidak secepat dan tidak sebagus, kita tahu ada yang disebut wideband. Nah, wideband itu yang digunakan untuk setting, untuk mengatur bahan bakar, mengatur timing. Nah, kalau kita mau pakai oksigen sensor, itu adalah terlambat. Nah, terlambat reaksinya maupun terlambat hasilnya. Jadi ngelitik ini akan terjadi karena oksigen sensor letaknya setelah pembakaran, setelah ruang bakar. Jadi dibuat kejadian dulu, dibuat kejadian ngelitik, baru dikoreksi ya. Jadi menurut saya ya, oksigen sensor tidak bisa dipakai ya. Kalau saya akan lebih pilih menggunakan MAP, manifold absolute pressure ya. Jadi tekanan di antara skep dan mesin ya. Waktu mesin menghisap, kalau skep kita tutup, vakumnya tinggi. Nah, vakum tinggi berarti udara yang masuk ke dalam mesin akan sedikit. Kompresi 12:1 ini tidak tercapai. Nah, begitu pressure ini, skep dibuka tiba-tiba ya, dibuka tiba-tiba atau dibuka besar waktu full open ya, itu udara akan mengalir dengan lancar, pressure turun ya, absolute pressure-nya turun. Nah, di sini bisa langsung dilakukan koreksi timing, dimundurkan timingnya supaya tidak ngelitik, dan ini dilakukan sebelum kejadian ya, sebelum kejadian. Kalau oksigen sensor setelah kejadian ngapain? Baru dikoreksi, tapi lebih bagus dikoreksi sebelum itu diledakkan, sebelum timing itu terlalu maju, itu dimundurin dulu karena MAP ini yang dibaca ya. Dari sini kemudian satu lagi ya, saya untuk Euro 5 ya, camshaft motor standar pabrik itu durasi intake-nya sangat kecil ya. Jadi volume 160 cc ini tidak diisi 100%.
Ya. Tujuannya adalah mengurangi emisi gas buang. Jadi durasi camshaft juga bisa dilakukan untuk menurunkan kompresi teori ini. Jadi buat saya sih sah-sah saja, aman-aman saja. Bisa kok pakai Pertalite untuk kompresi teori 12:1. Nah, besok pagi saya buat satu video lagi yang ada hubungannya dengan MAP yang dipakai untuk hybrid. Ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan memberi sudut pandang yang berbeda. Kalau ada hal lain atau yang pendapat yang berbeda, silahkan di kolom komentar. Ya. Saya Imam, saya mekanik. Terima kasih.